Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini sebelumnya yang saya hormati Ibu Dewi Yulian dari MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 635A38 ingin mempresentasikan tentang cara penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan dagang dan jasa. Next. Agenda kali ini yaitu adalah memperkenalkan atau pembukaan. Lalu kami juga ingin memperkenalkan diri, dilanjut dengan sejarah Mayop, dan ditutup dengan tutorial per transaksi. Next. Di dalam kelompok 1 ini, saya izin memperkenalkan, yaitu saya sendiri, Marsha Kilabuam, sebagai ketua kelompok dengan NIM 63210012. Lalu di sebelah saya ada rekan saya, yaitu ada Naomi Elizabeth CM, selaku anggota kelompok dengan NIM 63210761. Lalu sebelahnya ada rekan saya, yaitu adalah Sanitya Rosdiana, selaku anggota kelompok dengan NIM 63210186. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu adalah sejarah Mayop. Mayop adalah singkatan dari Mind Your Own Business, adalah sebuah software akuntansi yang dikembangkan oleh Mayop Group, sebuah perusahaan Australia yang didirikan pada tahun 1991. Mayop didirikan oleh Craig Winkler, seorang ahli komputer yang melihat peluang untuk mengembangkan software akuntansi yang mudah digunakan dan terjangkau bagi perusahaan kecil dan menengah. Pada awalnya, Mayop hanya tersedia untuk pasar Australia, namun seiring dengan perkembangannya zaman, Mayop mulai merambah ke pasar internasional, termasuk Indonesia. Mayop Indonesia didirikan pada tahun 1994 dan telah menjadi salah satu distributor Mayop terbesar di Asia Tenggara. Tersedia dalam beberapa versi, yaitu Mayop Accounting hingga Mayop AccountWrite. Pengenalan ABSS Premier versi 20. Software akuntansi yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil dan menengah dalam mengelola data keuangan mereka. Software ini menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu UKM dalam berbagai aspek keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, hingga analisis keuangan. Berikut adalah contoh penggunaan ABSS Premier versi 20 dalam berbagai bidang usaha, yaitu adalah dari perusahaan dagang, ada dari perusahaan jasa, lalu ada dari perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan-perusahaan tersebut, ABSS Premier versi 20 dapat digunakan untuk mengelola data transaksi penjualan dan pembelian, serta untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan perdagangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Next. Sejarah perusahaan. Informasi umumnya adalah Nantec adalah perusahaan sejak tahun 2015 yang bergerak dalam bidang penjualan berupa aksesoris untuk perangkat keras seperti komputer, laptop, maupun printer.
kebijakan perusahaannya. Yang pertama adalah periode akuntansinya adalah 13 bulan. Yang kedua, menggunakan tiga mata uang yaitu adalah IDR, USD, dan dolar Singapura. Yang ketiga adalah penjualan dan pembelian dikenakan PPN 10%. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas disetor ke rekening bank. Next. Oke, masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi pertama adalah transaksi pembelian kredit. Kasani boleh ditutup PPT-nya. Saya akan melakukan share screen dari Mayop. Oke. Sudah terlihat ya. Jadi soalnya di sini adalah tanggal 14 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada Fusotek. Berikut data terlampir dengan job P kategori L dengan exclude 10% PPN. Baik, langsung kita ke modulnya. Di sini ada accounts, banking, sales, time billing, purchases, inventory, dan cart file. Semua icon ini memiliki fungsi tersendiri. Nah, karena ini adalah pembelian kredit, maka kita klik di purchase, lalu enter purchase. Di sini kita punya beberapa menu ya. Nah, di sini kita bisa klik bill, lalu pilih suppliernya, Fusotek, use supplier, muncullah seperti ini. Untuk terms-nya kita ubah sesuai dengan yang tadi diinfokan ya, 2/10 N/30. Untuk payment is due-nya dipilih in a given. Ini discount days-nya adalah 10. Balance due days-nya 30. Ini adalah 2%. Maksud dari 2%, 30, 10 ini adalah, jadi jika pembelian ini dibayarkan sebelum, masih masa 10 hari setelah invoice diterbitkan, itu akan mendapatkan potongan 2%. Dan jatuh tempo per invoice adalah 30 hari, seperti itu. Kita klik OK. Lalu untuk teks inklusifnya ini dikosongkan atau unchecklist lah. Nah, untuk tampilannya ini kita harus ubah ya. Jadi ubahnya tuh di layout. Nah, untuk tampilan ini itu kan service ya di sini. Nah, sedangkan kita itu mau bikin jurnal terkait item atau produk kayak gitu. Kita pilih item, klik OK, kita masukin sesuai data ya. Di sini jumlahnya adalah 3, di sini ada 2, item number-nya. Nah, bisa item number ini langsung muncul karena sebelumnya di database sebelumnya ada input terkait persediaan seperti itu. Jadi memang barang-barang yang dibeli ini adalah barang-barang yang sudah pernah dibeli gitu. Ini di sini PT. Nah, untuk price-nya disesuaikan ya, sesuai dengan harga belinya. Karena tadi kita sudah sebelumnya kita sudah menginput, takutnya itu yang tercatat di sini angkanya ini adalah harga jual seperti itu, 1.250.000.
Nah, sedangkan kita membelinya hanya segini. Dan jangan lupa untuk date-nya, tanggal, ini diubah ya. Tadi kan kita 14 Januari 2020. Tuh, purchase-nya, supplier invoice-nya, ini juga diubah. Untuk job-nya kita pilih job P. Nah, untuk teksnya kita pilih ini, NT itu adalah non taxable atau non PPN seperti itu, tidak dikenakan pajak. Sedangkan kebijakan perusahaan adalah selalu memberikan PPN baik itu pembelian penjualan. Jadi kita ubah di sini PPN 10% plus tax code. Terus di sini plus tax code. Nah, di sini sudah muncul nih terkait subtotalnya 4.585.000 dengan freight itu adalah biaya kirim karena kita tidak menggunakan jasa kirim, jadi kita kosongkan. Jika memang ada, kita isi. Lalu di sini tax 10% dari DPP atau subtotal. Nah, di sini ada totalnya dan jurnal memo, IPT terus kategori kita masukin karena ini adalah IDR, berarti perusahaannya itu termasuk lokal ya. Nah, di sini use kategori. Nah, setelah ini biasakan untuk langsung merecord. Nah, jika memang sudah record, lalu kita bisa ngelihat nih apa namanya karena nah, di sini kita bisa cek di sini atau di CTRL R kayak gitu. Kita klik ini aja ya. Ini terus kita customize tanggalnya di tadi 14 Januari ya. 2020. Di sini 14 Januari juga. Kita mau ngecek satu transaksi yang barusan kita input gitu. Jadi untuk date from-nya dan to-nya itu diusahakan satu tanggal gitu. Nah, di sini sudah tertera ya sesuai untuk kreditorsnya sekian, untuk pajaknya juga sekian, seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan udah seperti ini, berarti sudah close, sudah jurnalnya sudah sesuai dan sudah terinput dengan baik, seperti itu. Ini bisa kita print, nantinya bisa dilampirkan di voucher payment atau di invoice suppliernya, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya, saya stop share-nya dulu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Naomi. Silakan. Baik, Kak Sani, bisa dibuka PPT-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan barang tunai menggunakan mata uang USD atau asing. Maaf, Kak Sani, bisa ditutup. Saya akan menjelaskan cara menginput transaksi penjualan barang menggunakan mata uang asing. PT Nielsen membeli barang secara tunai sebesar 831,07 US dollar menggunakan konsep COD, exclude-nya 10% PPN, kategorinya O, job-nya P. Yang pertama, kita pilih modul sales,
Lalu kita ke enter sales. Untuk menunya kita pilih invoice. Customer-nya seperti yang tadi saya bilang, yaitu PT Nielsen. Untuk terms-nya yaitu COD. Untuk teks inklusifnya kita checklist. Tanggalnya yaitu tanggal itu. Untuk layoutnya kita ganti menjadi item. Untuk invoice-nya yaitu kita isi untuk item number-nya cukup menggunakan kode saja karena sudah di-input sebelumnya, jadi otomatis dia akan muncul deskripsinya. Untuk teksnya semua kita bikin PPN karena tadi yaitu PPN-nya 10%. Untuk jobnya kita ubah menjadi produk atau P. Untuk kategorinya yaitu ini bisa langsung kita record, bisa juga kita cek hasilnya itu di CTRL plus R. Seperti ini. Atau bisa langsung kita print. Setelah kita record, akan ada terlihat di jurnal transaksinya, yaitu di sales, kita ketik aja tanggalnya. Ya, seperti ini akan terlihat jurnalnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Kamarsya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Naomi. Untuk materi selanjutnya atau transaksi ketiga akan dibawakan oleh Kak Sani Restiana. Silakan.
Baik, untuk transaksi selanjutnya ada transaksi kas keluar. Di sini tertera pada tanggal 4 Januari 2020, toko membayar pemasangan iklan online sebesar Rp200.000 menggunakan akun kas dengan kategori L. Kita bisa langsung masuk ke ABSS. Kita masuk ke account, kemudian record journal entry. Kita masukkan tanggal, itu tanggal 4 Januari 2020. Kemudian kita tuliskan di sini memonya, membayar pemasangan iklan online. Akunnya kita masukkan yang pertama advertising, klik use account, kemudian kita masukkan di debit sebesar Rp200.000. Kemudian yang di bawahnya kita masukkan akun cash IDR. Kita klik use account. Kita masukkan di kredit ini Rp200.000. Jangan lupa untuk menginput kategorinya, yaitu lokal. Kita use kategori. Kemudian, ini jangan lupa untuk menulis sesuai dengan general jurnalnya, yaitu KK01. Jika dirasa sudah benar, kita klik record untuk menyimpan data transaksi pembayaran. Untuk melihat jurnal yang sudah dimasukkan, kita bisa klik CTRL R atau kita klik jurnal. Kita masukkan di sini tanggalnya. Di sini sudah terlihat bahwa data transaksi pada tanggal 4 Januari 2020 sudah tersimpan, sudah masuk. Jikalau kita ingin mengeprint sebuah transaksi, suatu transaksi, misalnya contohnya ini, kita bisa langsung klik print. Jika belum terhubung ke print, kita bisa klik yang Microsoft Print to PDF. Ini menghubungkan ke PDF. Jadi nanti data transaksinya akan ke-save ke folder kita. Kita simpan. Seperti ini, kemudian kita klik save. Secara otomatis data akan tersimpan. Seperti itu. Selanjutnya, saya kembalikan ke Kamarsya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Sani atas pemaparan materinya. Di sini kita masuk ke laporan. Itu yang pertama ada laporan profit and loss accrual. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih laporan profit and loss dan accrual itu apa sih kayak gitu. Jadi laporan profit and loss adalah salah satu laporan keuangan yang paling penting bagi sebuah perusahaan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi berbasis accrual adalah laporan laba rugi yang disusun berdasarkan metode accrual. Metode accrual itu adalah metode pencatatan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya, bukan pada periode saat pendapatan diterima atau biaya yang dibayarkan, seperti itu. Jadi pesanin tolong di stop. Di sini saya akan share terkait cara bagaimana kita bisa mendapatkan laporan tersebut seperti itu. Yang kan kita sudah input tuh selama 1 bulan. Nah, jadi kita bisa print dari ABSS-nya. Nah, di sini di kolom ini kita langsung klik di bagian report, bagian sini, klik, terus pilih account. Nah, di sini account. Nah, nanti kita klik ke bawah statement accrual. Nah, display kita lakukan customize atau pengaturan tanggal terlebih dahulu. Di awal Januari atau awal bulan sampai di akhir bulan. Jika memang sudah sesuai, tinggal di display. Oke. Berikut hasilnya ya. Di sini kita bisa baca income-nya sekian, terus gross profit-nya sekian, expense-nya sekian. Nah, ternyata untuk di bulan Januari Nantek ini mengalami kerugian sebesar 3.098.285 rupiah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa nge-save laporan keuangannya kayak gitu. Di sini kan ada 3 kotak nih. Itu ada help F1, print, dan send to. Kita klik print. Lalu di sini kita pilih Microsoft Print to PDF. Tapi jika memang laptop kalian atau komputer kalian sudah masuk atau sudah terhubung dengan provider printer, itu silakan langsung saja seperti itu. Kalau misalkan ini kan kita karena kita belum ada atau kita tidak tersambung dengan printer, jadi kita mengharuskan untuk nge-save dulu by PDF seperti itu. Di sini ada pilihan preference ini untuk ngecek terkait posisi kertas atau posisi dokumen yang mau di print kayak gitu atau dicetak. Advance, di sini paper size-nya kita pilih apa letter, apa A4 atau legal seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah memilih, kita klik OK. Di sini kita klik OK, lalu kita klik print. Di sini kita pilih mau ditaruh di mana, gitu, foldernya, seperti itu. Nah, jadi saya ingin menyimpannya di folder user, dokumen di user, file name-nya akan dinamakan income statement Januari 2020, lalu klik save. Oke. Nah, di sini saya akan mengecek apakah terhubung atau tersimpan. Nah, kita bisa lihat ya di sini ternyata sudah tersimpan baik.
Oke, di sini ada apa namanya suratnya, terus di sini ada judul dokumennya, di sini ada masanya, terus di sini ada waktu apa namanya waktu ngeprintnya seperti itu. Ngeprint maksudnya bukan ngeprint apa namanya berbentuk hard copy ya, tapi ngeprint terkait dari database ke PDF seperti itu. Jadi aktual. Nah, di sini kita bisa lihat sudah lengkap ya seperti yang di database seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait transaksi berikut atau laporan berikut. Untuk laporan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Naomi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Marsha. Di sini saya akan menjelaskan laporan account transaction accrual. Apa sih laporan account transaction accrual itu? Laporan akun transaksi bisa disebut juga dengan laporan account transaction itu mencatat kewajiban dan piutang di depan. Laporan akun transaksi akrual juga dikenal sebagai laporan transaksi berbasis akrual. Adalah dokumen keuangan yang mencatat aktivitas transaksi perusahaan berdasarkan hak dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas masuk atau keluar. Artinya, laporan ini mengakui pendapatan dan pengeluaran saat terjadi meskipun uangnya belum diterima atau dibayarkan. Maaf, Kak Sani bisa di stop share. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk print laporan transaksinya yang tadi. Yang pertama kita ke report, terus ke akun. Di sini kita pilih account transaction accrual. Untuk customize-nya kita klik saja untuk tanggalnya. Kita display. Lalu kita lihat transaksinya. Mulai dari membayar, pemasangan iklan, membeli ATK, dan perlengkapan pembayaran gaji dan karyawan, setoran pemilik. Untuk cara printnya, kita klik saja print. Untuk preference-nya, kita klik saja. Kita bisa pilih landscape atau portrait. Untuk paper size-nya, ada banyak pilihan sesuai dengan keinginan kita saja. Di sini saya coba pilih A4. Kita klik OK. Langsung kita print. Kita simpan di dokumen yang ingin kita letakkan. Kita klik saja account transaction Januari 2020.
Bisa kita lihat di tempat yang kita simpan tadi. Baik, ini sudah ada, bisa kita lihat apakah hasilnya sama seperti yang tadi. Sama ya. Baik, saya kembalikan ke kamar Sya. Oke, baik. Terima kasih Kak Naomi atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Sanitya Rasdian. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada laporan standar balance sheet. Laporan standar balance sheet merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Pada laporan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan standar balance sheet memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan gambaran umum tentang posisi keuangan perusahaan, kemudian berfungsi sebagai membantu investor dan kreditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, berfungsi untuk membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Baik. Untuk selanjutnya, kita masuk ke aplikasi ABSS. Kita klik account, kemudian pilih report. Kita pilih yang di balance sheet, yaitu standar balance sheet. Tapi sebelum kita buka tampilannya, kita klik display, kita atur dulu periode laporan. Kita klik customize, kemudian pilih periode laporan untuk bulan Januari ya. 31 Januari 2020. Kemudian kita bisa langsung klik display. Di sini bisa terlihat laporan balance sheet, standar balance sheet pada bulan Januari 2020. Di sini ada aset, kemudian liabilitas, lalu ekuitas. Untuk pengertian dari aset sendiri, aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomis. Aset dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi di sini ada aset lancar, current asset, dan aset tidak lancar, yaitu aset tetap. Di sini terlihat ada total aset tetapnya berjumlah sekian, kemudian total dari aset lancarnya yaitu sekian. Di sini juga tertera ada liabilitas atau kewajiban yang merupakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Di sini tertera total dari kewajiban liabilitas, yaitu senilai
sekian. Kemudian ada ekuitas yang merupakan hak milik pemilik perusahaan atas aset perusahaan. Ekuitas ini juga dapat diklasifikasikan jadi dua kategori, yaitu ekuitas pemegang saham dan ekuitas non-pengendali. Di sini terlihat total dari ekuitas non-tech itu sebesar sekian. Selanjutnya, kita dapat mencetak laporan tersebut bisa dengan cara klik print atau send to. Untuk pilihan icon print itu bisa kita klik jika kita sudah hubung ke provider kita, yaitu printer. Tapi kalau misalnya belum, kita bisa pilih send to. Di send to ini ada tersedia berbagai format. Bisa dalam bentuk Excel, kemudian email, kita klik PDF, kita simpan laporan standard balance sheet-nya di folder kita. Kemudian kita klik save. Nah, kalau seperti ini sudah secara otomatis tampilan laporan standard balance sheet sudah tersimpan di folder kita. Kemudian selanjutnya ada laporan cash disbursement. Laporan ini apa sih sebenarnya? Laporan cash disbursement atau pengeluaran kas merupakan dokumen keuangan yang merincikan semua pengeluaran tunai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini bersifat penting untuk melacak arus kas masuk dan juga keluar, mengidentifikasi area pengeluaran utama, dan memastikan penggunaan keuangan yang efisien. Di sini akan saya tampilkan bagaimana cara melihat atau mencetak sebuah laporan tersebut. Kita ke halaman utama di account, kemudian kita klik report. Selanjutnya kita klik banking. Kita pilih yang cash disbursement. Sebelum kita klik display, jangan lupa kita klik customize untuk mengatur periode laporannya ke Januari. Kita klik display. Secara otomatis bisa langsung terlihat laporan dari cash disbursement pada bulan Januari ya. Cara mencetaknya juga sama seperti tadi. Jika sudah tersambung ke printer, bisa kita klik print. Bisa kita atur juga posisi kertas, landscape atau portrait. Bisa kita atur juga ukuran kertasnya. Seperti itu.
secara otomatis data akan tersimpan di folder kita. Sini terlihat pada laporan pengeluaran kas itu antara grand total dari laporan tersebut antara debit dan kredit itu jumlahnya sama. Yang biasa kita sebut, kita artikan itu balance ya. Di sini tertera 37686445 juga yang di kreditnya juga sama. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke Kak Marsha. Oke, baik. Penjelasan. Minta Nah, tolong Kak terkait PPT. Next. Oke, di sini kita masuk ke laporan terakhir, yaitu adalah laporan cash receipt. Apa sih laporan cash receipt itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hal tersebut. Laporan cash receipt adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini merupakan bagian dari laporan arus kas yang juga menyajikan informasi mengenai pengeluaran kas dan perubahan kas bersih. Laporan cash receipt dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, terutama dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Laporan ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti menentukan kebijakan kas dan investasi. Boleh ditutup, Kak, PPT-nya? Di sini saya akan share screen mengenai cara bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencetak laporan cash receipt tersebut guna mengumpulkan laporan keuangan lah ya. Ini ABSS Premier. Oke. Di sini ada report, lagi-lagi di bawah. Tapi tadi kan kita menggunakan bagian akun ya di sini. Nah, untuk cash receipt ini kita bisa buka di bagian banking. Bagian banking, terus transaction journals, lalu pilih cash receipt. Nah, nanti kita juga jangan lupa untuk mengatur tanggalnya seperti itu. Tanggal atau masa yang kita perlukan gitu. Di sini adalah awal bulan itu akhir bulan gitu. Setelah sudah sebentar. Setelah sudah masuk semua, sebentar. Oke, kita lanjut. Setelah tanggalnya sudah tercatat di sini, masanya sudah sesuai.
Tadi kan kita udah pilih tanggalnya tuh. Nah, lalu kita klik display. Di sini muncul transaksinya seperti itu. Di sini debitnya sekian, kreditnya sekian, sama ya, berarti balance. Lalu lagi-lagi kita akan mencetak dokumennya dengan cara klik CTRLP atau bisa di sini. Lalu klik ini, print. Sini kita namain sesuai dengan save. Save. Kita cek apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Nah, ini tanggal ngeprintnya, terus ini transaksi yang ada di bulan Januari sampai di bulan Januari, dari awal Januari sampai akhir Januari seperti itu. Oke. Berarti nanti kalau misalkan sudah terbentuk kayak gini, berarti tinggal di apa namanya, di print aja ya, terus langsung di filing seperti itu. Oke. Baik, Kak Sani minta tolong di share PPT-nya lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan saat kami melakukan tutorial pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.